warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Fajrani, mahasiswi dari Universitas Negeri Makassar, Satuan Studi Bimbingan dan Konseling angkatan 2018. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video presentasi yang berjudul pendekatan konseling Bowen. Nah, jadi tugas video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah BK Keluarga. Ya, baiklah. Jadi yang pertama saya akan membahas mengenai pendekatan Bowen. Nah, perlu kita ketahui bahwa pandangan Bowen atau pendekatan Bowen itu biasa disebut dengan sistem keluarga. Jadi pendekatan Bowen itu terkenal dengan nama yaitu sistem keluarga. Nah, di mana menurut Bowen, keluarga itu merupakan faktor terpenting bagi individu. Nah, jadi pendekatan ini dianggap sebagai sesuatu yang menjembatani pandangan-pandangan yang berorientasi psikodinamik dengan pandangan-pandangan yang lebih menekankan pada sistem yang disebut dengan family terapi dan family system terapi. Nah, yang dimana family terapi itu yang merupakan tindakan psikoterapeutik keluarga untuk memperbaiki tugas psikologis. Nah, kemudian family system terapi itu merupakan terapi keluarga yang fokusnya pada interaksi anggota keluarga dan melihat seluruh anggota keluarga itu sebagai sebuah sistem. Baiklah, selanjutnya saya akan jelaskan mengenai 8 konsep dasar menurut pendekatan Bowen. Nah, jadi ada 8 konsep dasar pendekatan Bowen, yaitu yang pertama ada yang namanya differentiation of self atau pemisahan diri. Nah, yang mana pemisahan diri ini adalah kemampuan seseorang untuk memisahkan diri sebagai bagian yang terpisah secara realistis dari ketergantungan pada individu lain dalam keluarga, tetapi dengan catatan ia dapat mempertahankan pemikirannya dengan tenang, jernih dalam menghadapi konflik maupun kritikan serta emosional. Nah, jadi dalam konsep ini, yang mana keluarga yang sehat itu akan mendorong proses pemisahan diri dari kekuatan ego. Nah, kemudian yang kedua yaitu triangle atau segitiga. Nah, yang mana konsep hubungan segitiga ini merujuk kepada konfigurasi emosional dari 3 orang anggota keluarga yang menghambat dasar pembentukan sistem keluarga. Jadi segitiga ini adalah penghalang dasar pembentukan sistem keluarga. Nah, artinya jika ketegangan emosional pada sistem 2 orang itu melampaui batas, yang maka segitiga tersebut adalah orang ketiga. Nah, dan orang ketiga ini dia yang membiarkan perpindahan ketegangan ke orang ketiga tersebut. Nah, kemudian hubungan segitiga ini merupakan hubungan diffusional yang dipilih oleh keluarga untuk menurunkan kecemasan melalui pengalihan isu yang berkembang daripada menyelesaikan konflik. 3. Proses emosional sistem keluarga inti. Jadi, di mana dalam konsep ini menggambarkan pola fungsi emosional dalam satu generasi. Nah, biasanya hubungan ini menjadi terbuka dan terjadi selama misalnya masa berkomitmen dengan pasangan, atau kebanyakan individu lebih memilih pasangan dengan tingkat perbedaan yang sama. Ya. Kemudian keempat yaitu proyeksi keluarga, yang mana
Pasangan ini yang tidak mampu terikat terkait dengan komitmen yang kuat sebagai orang tua, maka itu akan menciptakan kecemasan kepada anak-anaknya. Nah, peristiwa tersebut itu bisa dimanifestasikan sebagai hubungan segitiga ayah, ibu, maupun anak. Nah, artinya segitiga ini ya umumnya berada pada berbagai tingkat intensitas yang beragam pada hubungan antara orang tua dan anak. Nah, dan biasanya anak itu menjadi target sasaran yang dipilih dengan berbagai alasan. Nah, seperti itu. Kemudian anak itu akan mengingatkan pada salah satu figur orang tua terhadap isu misalnya pengalaman masa kanak-kanak yang belum atau yang tidak bisa diselesaikan. Nah, di mana reaksi terhadap proses ini dapat berkisar dari konflik terbuka hingga masalah fisik ataupun emosional dalam satu anggota keluarga. Jadi masalah dalam anggota keluarga ini mungkin termasuk hal-hal yang seperti penyalahgunaan zat adiktif atau orang yang tidak bertanggung jawab atau depresi. Nah, kemudian yang kelima proses ada yang namanya proses proyeksi keluarga atau family projection process. Nah, jadi proses ini merupakan kelanjutan ya atau perpanjangan dari proses emosi keluarga nuklir dalam banyak hal. Jadi anggota yang memiliki keluarga, Nah, ini adalah perpanjangan dari proses emosi keluarga nuklir dalam banyak hal. Jadi, anggota keluarga yang memiliki masalah itu triangulasi dan berfungsi untuk menstabilkan anak dalam keluarga. Jadi, anggota keluarga ini berperan sebagai layar, misalnya, di mana keluarga memproyeksikan untuk memiliki pendapat dan nilai mereka sendiri dan mempertahankan kekuatan emosional mereka dan membuat pilihan sendiri secara bebas terlepas dari pandangan keluarga terhadap mereka. Nah, kemudian ada yang namanya proses transmisi multi generational. Nah, di mana proses ini memerlukan cara proses emosional keluarga ditransfer dan dipelihara dari generasi ke generasi selanjutnya. Misalnya dengan memperkuat kepercayaan keluarga dan seiring berkembangnya waktu, keluarga itu akan melanjutkan pola ini dari generasi ke generasi selanjutnya. Dan ini juga merujuk kembali ke generasi yang sebelumnya. Nah, kemudian ada konsep dasar posisi saudara atau sibling position. Nah, di mana Mu'in menekankan urutan saudara, di mana ia percaya bahwa setiap anak itu memiliki tempat dalam hierarki keluarga. Nah, dan karenanya itu cenderung tidak cocok dalam beberapa proyeksi saudara tertua dan kemungkinan besar dia dianggap terlalu bertanggung jawab dan dewasa. Dan yang paling muda itu karena terlalu tidak bertanggung jawab dan tidak dewasa. Nah, kemudian ada yang namanya proses emosional sosial. Jadi proses ini adalah harapan sosial tentang kelompok ras dan kelas maupun perilaku untuk setiap jenis kelamin. Nah, jadi dalam hal ini ya, seperti proses proyeksi keluarga yang disesuaikan dengan tingkat masyarakat secara keseluruhan. Nah, keluarga yang menghadapi misalnya prasangka, diskriminasi, dan penganiayaan, dia itu harus menimpa ke cara mereka membelajarkan anak-anaknya untuk bertahan dalam faktor-faktor ini. Dan praktek penanggulangan orang tua dan keluarga besar dapat menyebabkan kesehatan emosional yang adaptif dan kurang bagi keluarga dan anggota itu. Nah, kemudian tujuan konseling. Jadi
tujuan konseling pendekatan Bowen ini ya sebenarnya yang pertama itu untuk menurunkan kecemasan dan memperbaiki gejala-gejala yang timbul. Nah, kemudian untuk meningkatkan setiap partisipan disesuaikan dengan tingkat pemisahan dirinya dalam rangka meningkatkan adaptasi keluarga sebagai suatu sistem. Jadi metode ini ya standarnya adalah 2 orang dewasa ditambah si terapis. Nah, adapun peran dari terapeutiknya atau peran konselornya, yaitu yang pertama sebagai pelatih atau supervisor. Yang kedua, meminimalkan keterlibatan secara emosional dengan keluarga. Nah, kemudian ada beberapa teknik-teknik konseling pendekatan Bowen, yaitu yang pertama ada namanya evaluasi wawancara. Kemudian yang kedua ada yang namanya genogram. Nah, genogram ini merupakan metode keluarga diagram dan mencakup informasi penting tentang keluarga, misalnya usia, seks, tanggal pernikahannya, kemudian kematiannya, dan lokasi geografisnya. Jadi genogram ini tidak hanya membedakan atau tidak hanya memberikan gambaran dari keluarga, tetapi juga mungkin menyarankan mengenai pola diferensiasi yang mencapai kembali ke keluarga asal dan yang di luar. Nah, jadi sebuah genogram ini ya memberikan kesempatan untuk mencari pola emosional dalam keluarga masing-masing pasangan sendiri. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, ada interpretasi, di mana dalam teknik ini ya, informasi dari genogram sering diartikan untuk anggota keluarga, jadi sehingga mereka dapat memahami dinamika dalam keluarga. Kemudian dengan mempertahankan objektivitas, terapis mampu melihat pola dalam keluarga saat ini dan mencerminkan pola dalam keluarga asal. Nah, jadi interpretasi yang cerdas adalah ketika memiliki percakapan yang diarahkan kepadanya daripada satu anggota keluarga atau yang lain. Gitu. Nah,